Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya, ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah doa yang tulus akan mendapatkan rahmat Allah. Bacaan-bacaan suci hari ini menampilkan para wanita mandul yang sungguh beriman kokoh pada Allah. Wanita-wanita mandul tersebut antara lain istri Manoah yang mandul sampai usia tuanya mereka tidak dikaruniai anak. Namun oleh karena kasih Allah, istri Manoah akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki perkasa yang diberi nama Simson. Hal tersebut terjadi oleh karena doa yang tak jemu-jemu dari kedua pasangan hidup itu sendiri. Dalam bacaan Injil ditampilkan Sakaria dan Elisabet istrinya yang juga mandul. Sampai usia tuanya mereka tidak dikaruniai anak. Namun kasih Allah melalui malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Sakaria bahwa istrinya yang mandul itu akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang harus diberi nama Yohanes. Pada awalnya, walaupun seorang imam, Sakaria masih ragu-ragu
dan kurang percaya kepada malaikat bahwa doanya dikabulkan dan istrinya yang lanjut usia akan mengandung. Sakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Ia memang ragu akan dirinya dan istrinya, sehingga ia pun ragu terhadap berita baik yang ia dengarkan. Sebagai konsekuensi akan keraguan dan ketidakpercayaannya, Sakaria menjadi bisu sampai perkataan itu terbukti kebenarannya, yaitu kelahiran Yohanes anaknya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan menyatakan kasih dan cintanya kepada setiap orang yang dikehendakinya. Contoh konkret yang adalah kedua tokoh yang diangkat dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Kedua tokoh tersebut adalah seorang yang sungguh beriman. Walaupun secara sosial mereka mendapat stigma negatif karena mandul dan dinilai mendapat kutukan dari Allah. Namun demikian, mereka tetap bertekun dalam doa dan penuh pengharapan atas belas kasih Allah. Hasil daripada ketekunan serta penuh penyerahan diri itulah membuatnya sukacita yang dahsyat dari Allah. Mereka dikaruniai anak yang dipakai oleh Allah untuk melaksanakan karya keselamatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peristiwa ini memberitahukan kepada kita 4 hal. Yang pertama, berdoalah dengan tekun. Tuhan akan mendengarkan. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan yang ketiga, percayalah apa yang engkau doakan. Keempat, ketidakpercayaan kepada Tuhan akan membawa konsekuensi dalam hidup kita. Marilah kita mengikuti teladan kedua tokoh besar dalam iman dan harapan di atas. Kita diajak oleh kedua tokoh tersebut untuk tetap bertekun dalam doa dan penuh pengharapan pada Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.